Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Maskur Musa, kelas PGSD C. Pendidikan Indonesia sudah berjalan sejak sebelum kemerdekaan, yakni zaman kolonial. Pendidikan pada zaman kolonial ini sudah ada sekolah yang didirikan seperti sekolah yang diinisiasi oleh Bupati dan sekolah Bumi Putra. Namun sekolah tersebut tidak bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, hanya bisa dirasakan oleh beberapa orang saja, seperti sekolah untuk mendidik calon pegawai, sekolah untuk orang-orang pembantu, dan untuk calon mutir dokter Jawa. Beberapa tahun kemudian, bangsa Indonesia sudah mulai memiliki cita-cita baru, yakni merubah radikal dalam pendidikan dan pengajaran melalui tokoh-tokoh pahlawan, salah satunya yakni tokoh pendidikan bangsa Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Pendidikan nasional di zaman kolonial sudah memiliki kurikulum. Namun kurikulum yang digunakan masih kaku, hanya mengajarkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya guna administrasi rendah, yakni mendukung usaha dagang kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan. Perubahan kurikulum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947. Yang kedua, disempurnakan Rencana Pelajaran 1952. Yang ketiga, disempurnakan lagi menjadi Rencana Pelajaran 1964. Yang keempat, Kurikulum tahun 1968. Yang kelima, Kurikulum 1975. Yang keenam, Kurikulum 1984. Yang ketujuh, Kurikulum 1994 atau KTSP. Yang kedelapan, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK. Yang kesembilan, Kurikulum 2013. Dan yang terakhir, yaitu Kurikulum Merdeka Belajar yang sekarang masih diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum tersebut bertujuan agar kurikulum bisa bersifat fleksibel, mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman yang setiap tahunnya berbeda, sehingga kurikulum bisa menjawab tantangan perkembangan zaman. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Kemudian perubahan kurikulum juga sebagai peningkatan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Faktor-faktor perubahan kurikulum diantaranya, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kebutuhan dunia kerja. Dan yang ketiga, evaluasi penerapan terhadap kurikulum sebelumnya. Perubahan kurikulum pada pendidikan Indonesia diharapkan dapat melepaskan praktek pendidikan yang membelenggu peserta didik. Praktek tersebut sebelum kemerdekaan diantaranya, yang pertama, hierarki sosial dalam pendidikan. Yang kedua, kurikulum yang masih kaku. Yang ketiga, kurangnya pendidikan kritis dan nasionalis. Sesudah kemerdekaan, yang pertama, kurikulum yang tidak fleksibel. Yang kedua, metode pengajaran yang masih tradisional. Yang ketiga, stigma takut terhadap kesalahan. Yang keempat, tekanan hasil ujian. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu, yakni model-model yang ditawarkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran berbasis proyek. Model pendidikan yang saya tawarkan yakni model pendidikan yang berpusat pada siswa, membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat menggali kemampuannya, lebih kreatif, dapat berpikir kritis, dan tidak merasa tertekan saat pembelajaran. Kemudian menggunakan model pendidikan yang menciptakan suasana kelas yang kolaboratif, sehingga membuat peserta didik dapat saling menuangkan dan bertukar ide, serta dapat melakukan kerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.